Swastiastu. Om Awidanamastu Namo Tidam. Om Anubadrah serta Wiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, kembali lagi dengan saya, Niketes Ayu Putri Utari, selaku penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, wilayah binaan Kecamatan Selat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi dengan judul Yajna Sesa sebagai wujud rasa terima kasih kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Melaksanakan persembahan atau yajna merupakan tugas dan kewajiban seluruh umat Hindu di dunia. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, tentu harus didasari dengan dharma, etika yang baik, dan ketulusan. Seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan dari pelaksanaan yajna itu adalah sebagai wujud rasa terima kasih kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa dan sebagai sarana untuk menghubungkan diri kehadapan beliau dan untuk memperoleh kesucian jiwa. Pada saat kita melaksanakan yajna, kita tidak hanya menghubungkan diri dengan Tuhan saja, akan tetapi dengan semua manifestasi beliau, semua makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya. Jadi yajna tersebut merupakan sebuah persembahan atau pengabdian yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan akan imbalan. Sedharma yang berbahagia, Yajna Sesa atau Mubanten Saiban merupakan salah satu bentuk pelaksanaan yajna yang dilaksanakan sehari-hari yang disebut dengan nitya karma, yang dilaksanakan setiap selesai memasak dan sebelum menikmati makan. Yajna Sesa atau Mubanten Saiban merupakan salah satu konsep ajaran agama Hindu yang mengajarkan kepada umatnya untuk tidak mementingkan diri sendiri dan senantiasa bersikap amrah parama, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Maka dari itu setiap umat Hindu harus menyadari untuk melaksanakan persembahan atau beryajna, sama seperti halnya melaksanakan persembahan makanan atau yang disebut yajna sesa. Persembahan makanan dalam bentuk yajna sesa mungkin nampaknya sangat kecil dan sederhana, akan tetapi pada hakikatnya sangat mulia dan luar biasa, karena mengandung makna spiritual untuk menenteramkan kehidupan semua makhluk. Makanan merupakan sumber kehidupan. Dengan adanya makanan, semua makhluk yang ada di jagat raya ini dapat hidup dan berkembang dengan baik. Manusia dalam memperoleh makanan tidak serta-merta karena usahanya sendiri, akan tetapi memerlukan bantuan dari makhluk yang satu dan makhluk yang lain. Demikian pula dalam proses pembuatan makanan tersebut tentu memerlukan unsur kekuatan dari alam yang disebut dengan unsur Panca Mahabhumi. Maka dari itu pelaksanaan Yajna Sesa atau Mubanten Saiban ini wajib dan sangat penting untuk dilaksanakan. Seperti yang termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 3 Sloka 69 dan 75 disebutkan, dosa-dosa yang diperbuat pada saat menghidangkan hidangan sehari-hari akan dapat terbebaskan dengan melaksanakan Yajna Sesa. Lebih lanjut dalam Bhagavad Gita bab 3 Sloka 13 disebutkan, ia yang memakan sisa yajna akan terbebas dari segala dosa, akan tetapi ia yang memasak untuk kepentingan dan kepuasan dirinya sendiri, tiada lain yang memakan dosa sendiri. Alangkah nistanya hidup ini jika kita hanya mementingkan diri sendiri, hidup hanya untuk kebahagiaan diri dan kepuasan indria saja, sedangkan yang lainnya penuh dengan kesengsaraan. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian tiada beda dengan seorang pencuri. Seperti dalam kitab Bhagavad Gita bab 3 Sloka 12 disebutkan,
Sesungguhnya para dewa telah memberikanmu kesenangan atas dasar yajnamu. Dan barang siapa yang memperoleh kesenangan tersebut tanpa meyajnakannya kembali, sesungguhnya sama dengan seorang pencuri. Umat Kudus Dharma yang berbahagia, adapun beberapa tempat penting yang wajib kita untuk mengaturkan Yajna Sesa karena merupakan simbol dari Panca Mahabhuta, yaitu yang pertama adalah pertiwi, yaitu tanah, yang biasanya diaturkan di halaman rumah atau pintu pekarangan. Yang kedua adalah apa atau air, yang biasanya diaturkan di tempat air atau di sumur. Yang ketiga adalah teja atau api, biasanya diaturkan di lingkungan dapur seperti di tempat memasak atau tungku maupun kompor. Yang keempat adalah bayu, yaitu di tempat nasi ataupun di tempat beras. Yang terakhir adalah akase, yaitu di tempat sembahyang, biasanya di pelantiran, di pemberajan, ataupun sangga. Demikian pula dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan tentang tempat-tempat yang wajib mengaturkan Yajna Sesa, yaitu yang pertama adalah di pemberajan atau sanggah, yang kedua di dapur, yang ketiga di tempat air, yang keempat di resun, dan yang terakhir adalah di sapu. Karena tempat-tempat yang saya sebutkan tadi adalah tempat di mana keluarga telah melakukan himsa karma, yaitu secara tidak sengaja telah melakukan pembunuhan terhadap binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Maka untuk membebaskan diri kita dari dosa himsa karma, wajib mengaturkan Yajna Sesa di tempat tersebut. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, pada hakikatnya Yajna Sesa merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kehadapan Ibu Sang Hyang Widi Wasa atas anugerah makanan yang telah Beliau berikan. Yajna Sesa ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Ingatlah, persembahkanlah makananmu terlebih dahulu sebelum kau menikmati untuk kepuasan dirimu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan salam satu. Om Santi 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 Om.